Assalamualaikum. Di video kedua kali ini kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau di video yang tadi kita membahas tentang perumusannya. Nah, sekarang kita membahas tentang penetapannya. Oke, siap ya? Bagaimana sih sejarah penetapan Pancasila? Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan Jepang mengumumkan pembentukan PPKI. Atau bisa juga disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Lalu apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada awalnya, PPKI berjumlah 21 orang, namun pada tanggal 14 Agustus 1945, anggota PPKI ditambahkan 6 orang sehingga total anggota PPKI berjumlah 27 orang. Yang mana 27 orang ini merupakan bangsa Indonesia. Bisa kita lihat di sini, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Sehingga bangsa Indonesia mengambil kesempatan tersebut untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI dilaksanakan. Dan dalam sidang tersebut ada 3 hal yang ditetapkan. Nah, anak-anak, jadi ini isi dari sidang pertama PPKI. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang di dalamnya terdapat Dasar Negara Indonesia. Dan yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional. Tujuannya di sini untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa Indonesia. Ingat ya, isi sidang pertama PPKI ada 3 poin ini. Kemudian, kapan sih Pancasila disahkan? Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bertepatan dengan sidang PPKI yang pertama. Lalu apa isinya? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sila pertama. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa sila pertama Pancasila telah mengalami perubahan. Nah, pada saat sidang BPUPKI yang mengesahkan Piagam Jakarta, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sementara sekarang, sila pertama telah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 5 sila ini berada dalam berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kalau ada yang tanya, kenapa sih sila pertama harus diganti? Bisa kita lihat ya. Di sini sila pertama yang dulu
itu lebih menekankan dasar negara hanya untuk pemeluk agama Islam. Sementara sila yang pertama yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar lebih menegaskan bahwa dasar negara ini bukan hanya ditujukan kepada pemeluk agama Islam, tapi juga untuk pemeluk agama-agama lain yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya, dasar negara Indonesia berlaku untuk semua bangsa Indonesia, baik untuk pemeluk agama Islam maupun pemeluk agama-agama lain yang ada di Indonesia. Nah, baik anak-anak, ini adalah tugasnya. Tugasnya tolong dijawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan nomor 1, apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ada ya tadi perbedaannya. Ada di sila yang pertama. Kemudian nomor 2, apa sajakah hal yang diputuskan dan disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945? Ini tadi juga sudah kita bahas. Nah, untuk tugasnya nanti digabungkan saja dari video yang pertama dan video yang kedua ini, nanti digabungkan saja. Bisa ditulis di kertas, difoto, lalu nanti bisa dikumpulkan ke WA saya. Baik, sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.